Desak Kapolri buka lagi kasus KM50, HRS katakan cari CCTV-nya. Ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference undang begitu banyak media tanpa lapor. Dan saya lapor dulu, tidak mungkin. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Kemudian yang kedua, selamatkan kepolisian. Jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3, good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Ada banyak tokoh-tokoh kita, para penguasa kita bikin hoax, bohong berkali-kali. Fadil Imran mengatakan 10 laskar, 6 ditembak, diambil tindakan tegas dan terukur, 4 melarikan diri. Padahal pagi siang itu FPI bikin rilis bahwa rombongan Habib Rizik Syihab dikawal oleh sejumlah mobil, 6 mobil kalau nggak salah, setiap mobil 6 laskar, tidak 10. Bayangkan ketika saya datang ke sana, ke lokasi KM50 itu saya tanya kepada saksi-saksi yang di sana, yang dagang, yang pegawai warung segala macam, mengatakan, Pak, ini dari sore sebelum maghrib polisi udah banyak, jumlahnya bukan belasan, puluhan, pakai seragam dan preman, termasuk pakai seragam hitam-hitam itu loh, yang konon katanya sedang mengawal vaksin, tapi rajin juga mengawal vaksin, hampir ke situ. Jadi jumlahnya puluhan, bos, jumlahnya puluhan. Dan menurut majalah Tempo dalam laporannya, 2 orang berseragam belaras panjang itu mengatakan kepada saksi di sana, tunggu, nanti malam ada kejutan. Jadi sudah diskenariokan, sudah disiapkan. Dan menurut saksi yang saya tanya, mereka memang kata kilometer 50 itu memang daerah tempat favorit bagi polisi untuk melakukan penyergapan. Yang disergap katanya biasanya kalau nggak bandar narkoba ya teroris. Nah, malam itu jam 00.30 terdengar suara mobil masuk dari arah masuknya rest area. Jadi rest area 50 itu rest area zaman dulu yang hanya satu baris gitu. Kalau sekarang kan rest area kan di sini jauh, ada tempat makan, tempat apa segala macam, ada masjid. Kalau dulu kan cuma gini aja keluar gitu kan. Itu rest area lama zaman dulu. Jadi kata si saksi, waktu malam itu mobil masuk itu sudah berisik, rodak. Karena apa? Karena roda ban karetnya sudah hilang, tembak sama polisi. Jadi sepanjang jalan tuh udah tinggal telak doang. Dan itu sama seperti laporan majalah Tempo dan laporan penyelidikan Komnas HAM, laporan resminya yang kami terima. TP3 dapat dari Menko Polhukam. Nah, jumlah 10 orang itu pertanyaannya, kalau satu mobil diisi 10 orang, yang 4 naik di mana? Di atap mobil, di kap mobil, apa di kolong mobil 4 orangnya? Karena nggak muat 6 orang. Kalau 6 mati, 4 kabur lewat mana? Depan belakang itu puluhan polisi. Mohon maaf ya, Fadil Imran ingin mengatakan, woi anak buah gue bego tuh, 4 orang bisa kabur. Kan begitu artinya. Kalaupun bisa kabur, di sebelah kiri, sebelah warung, belakangnya itu semak-semak sawah. Mau kabur kemana? Sebelah kanan itu ada pembatas, ada jalan tol yang padat. Mau kabur kemana? Ini kan Fadil Imran bohong. Tapi apakah Fadil Imran ditangkap, diperiksa, dipenjara 4 tahun atau kali berapa? Kan nggak ada. Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membuka kembali kasus KM50. Ia mengatakan sudah banyak novum baru yang bisa membuka kembali kasus menewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam dalam hal ini, salah satunya CCTV di KM50. Sekarang novum barunya sangat banyak, Pak. Salah satunya tolong dicarikan di mana CCTV KM50, tutur HRS dilansir dari kanal YouTube Islamic Brotherhood. Bahkan, Imam Besar FPI sempat menyinggung sosok yang mengamankan CCTV kasus KM50 merupakan sosok yang sama dengan yang mengamankan CCTV di rumah Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Yang menyita orang bapak, yang menyita petugas, yang menyita polisi. Di mana di sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang-orang yang sama dengan yang menyita CCTV di kasus KM50. Terang HRS. HRS menegaskan kepada Kapolri agar pernyataan dari jaksa dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J bisa dijadikan modal untuk menguak kasus KM50.
Kami meminta kepada Bapak Kapolri pernyataan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum. Sambo itu dijadikan model, digali semua. Diperiksa semua itu geng KM50, tegasnya. Menurutnya, ketika itu Laskar FPI di KM50 juga masih hidup dan model polisi tidak ada yang tergores. Dicari itu CCTV ada di mana? Karena CCTV tersebut akan mengungkap bahwa Laskar masih hidup di KM50. Akan mengungkap di KM50 mobil polisi itu tidak ada satupun yang rusak ataupun tergores, ucapnya. CCTV itu dikunci. Tolong dicari Pak, selidiki Pak CCTV itu di mana? Pungkasnya.